Selamat pagi untuk anak-anak kami semua. Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat untuk melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, perhatikan garis bilangan berikut. Dalam sebuah garis bilangan, jika semakin ke kanan, maka akan bertambah atau semakin besar. Jika semakin ke kiri, maka akan berkurang atau semakin kecil. Nah, jadi dalam penjumlahan dan pengurangan, jika ditambah maka akan bergeser ke kanan, tapi jika dikurang maka akan bergeser ke kiri. Nah, perhatikan contoh berikut. 4 tambah 5 sama dengan berapa? Jadi jika digambarkan dalam garis bilangan, jadi bentuknya seperti ini. Positif 4 berarti bergeser ke kanan. Dari 0 dan tambah 5 tadi ketika ditambah maka bergeser ke kanan. Tambah 5 dimulai dari angka 4 dan berakhir di angka 9. Jadi total dari 4 tambah 5 adalah 9. Nah, kemudian perhatikan contoh yang kedua, yaitu 4 dikurang 6. 4 itu adalah bilangan positif, jadi bergeser ke kanan sebanyak 4 dari titik 0. Ya. Kemudian dikurang 6. Nah, dari peraturan awal tadi kalau dikurang berarti dia bergeser ke sebelah kiri. Maka kita ambil garis dari titik 4 ke kiri. Jadi berakhir di garis atau berakhir di titik negatif 2. Jadi hasilnya adalah 4 kurang 6 sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang pertama adalah penjumlahan. Di dalam penjumlahan, jika positif ditambah positif maka hasilnya selalu positif. Contohnya 6 tambah 7 sama dengan 13. Ya. Kemudian yang kedua, jika positif ditambah dengan negatif maka hasilnya bisa positif bisa negatif. Contoh 5 tambah negatif 8 sama dengan negatif 3 dan 8 tambah negatif 5 sama dengan 3. Perhatikan hasilnya bisa negatif bisa positif. Ya. Untuk yang 5 tambah negatif 8, kenapa negatif 3? Pasti kalian sudah belajar di SD ya. Ada uang sebanyak 5, kemudian ada utang sebanyak 8. Maka sisa utang ada berapa? Ada 3. Kemudian 8 tambah negatif 5. Kenapa jadi positif 3? Ada uang 8, kemudian kita bayar utang sebanyak 5. Maka sisa uang kita adalah sebanyak 3. Gitu dia. Kemudian yang ketiga, jika negatif ditambah positif, maka hasilnya bisa positif juga bisa negatif. Contoh, negatif 9 tambah 3 sama dengan negatif 6 dan negatif 3 tambah 9 sama dengan 6. Itu 6 ya, bukan 9. Jadi, untuk negatif 3 tambah 9, perhatikan, ada utang sebanyak 3 dan kita punya uang sebanyak 9. Kita bayarlah utang kita itu sebanyak 3, maka sisa uang kita adalah 6. Gitu dia. Nah, yang terakhir, jika negatif tambah negatif, maka hasilnya selalu negatif. Contohnya, negatif 2 tambah negatif 6 sama dengan negatif 8. Kenapa negatif 6? Ada utang sebanyak 2, kita tambahi lagi utang kita sebanyak 6 lagi. Maka jadi total utang kita adalah sebanyak 8. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Nah, kemudian pengurangan. Di dalam pengurangan, jika positif dikurang positif, maka hasilnya bisa positif bisa negatif. Contoh, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian 3 dikurang 6 sama dengan negatif 3. Ya kan? Hasilnya bisa positif bisa negatif. Kemudian yang kedua, jika positif dikurang dengan negatif, maka hasilnya selalu positif. Contoh 5 kurang negatif 8 sama dengan 13. Kenapa jadi 13? Perhatikan itu negatif bertemu negatif. Ya kan? Negatif bertemu negatif maka hasilnya adalah positif. Jadi 5 tambah 8 sama dengan 13. Gitu dia. Kemudian yang ketiga, jika negatif dikurang positif maka hasilnya selalu negatif. Contohnya negatif 9 kurang 3 sama dengan negatif
12. Kenapa negatif 12? Perhatikan, ada utang sebanyak 9. Kemudian ada lagi utang sebanyak 3. Maka jadi total utang adalah negatif 12. Kemudian yang terakhir, jika negatif dikurang negatif, maka hasilnya bisa positif, bisa negatif. Contoh, negatif 2 dikurang negatif 6 sama dengan 4. Kemudian negatif 6 dikurang negatif 2 sama dengan positif 4. Nah, perhatikan itu ada hasilnya bisa positif, bisa negatif. Nah, untuk negatif 2 kurang negatif 6 itu sama dengan 4. Perhatikan, negatif bertemu negatif maka selalu positif. Jadi di situ dituliskan bisa negatif 2 tambah 6 itu sama dengan 4. Dan negatif 6 kurang negatif 2. Kenapa itu sama dengan negatif 4? Perhatikan, negatif bertemu negatif itu bisa positif. Jadi dapat ditulis negatif 6 tambah 2 sama dengan negatif 4. Nah, selanjutnya adalah sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk sifat penjumlahan itu ada 2, komutatif dan asosiatif. Untuk komutatif disebut juga dengan pertukaran. Maksudnya di situ adalah pertukaran posisi. Bentuknya A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi ada pertukaran posisi. Kemudian yang kedua asosiatif atau pengelompokan. Bentuknya A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Perhatikan di ruas kiri yang di dalam kurung itu adalah A tambah B, sedangkan di ruas kanan yang di dalam kurung itu adalah B ditambah C. Contoh, untuk komutatif, jika A sama dengan 5, B sama dengan 7, maka dapat ditulis A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi 5 tambah 7 sama dengan 7 ditambah 5. Ruas kiri jumlahnya 12, ruas kanan juga jumlahnya 12. Kemudian untuk sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika A sama dengan 4, B sama dengan 8, dan C sama dengan 3, maka dapat dituliskan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Atau 4 tambah 8 tambah 3 sama dengan 4 tambah 8 tambah 3. Perhatikan, di ruas kiri yang di dalam kurung adalah 4 tambah 8, sedangkan di ruas kanan yang di dalam kurung adalah 8 tambah 3. Ingat, yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Jadi hasilnya 4 tambah 8 sama dengan 12. 12 tambah 3 sama dengan 4 tambah 8 tambah 3 itu sama dengan 11. Jadi hasilnya di ruas kiri jumlahnya 15, di ruas kanan juga sama dengan 15. Untuk pengurangan, sifat komutatif maupun asosiatif tidak berlaku. Perhatikan contoh berikut. A dikurang B sama dengan B dikurang A. Di ruas kiri 5 kurang 7, maka di ruas kanan 7 kurang 5. Ya, ingat, ada pertukaran. A kurang B jadi B kurang A. Di ruas kiri 5 kurang 7 sama dengan negatif 2. Sedangkan di ruas kanan 7 kurang 5 sama dengan 2. Di ruas kiri dan di ruas kanan memiliki hasil yang berbeda. Jadi ini bukanlah sifat komutatif. Jadi anak-anak kami semua, untuk pengurangan tidak berlaku sifat komutatif maupun asosiatif. Itu hanya berlaku di dalam pengoperasian penjumlahan. Nah, untuk tugasmu di rumah, kerjakan tugas berikut nomor 1 dan nomor 2. Kerjakan di buku catatan, kemudian foto dan kirim melalui Edmodo. Nah, sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Semoga anak-anak ibu semua memahami, dan jika ada yang kurang paham nanti boleh ditanya sama gurunya masing-masing dan tugasnya dikerjakan. Sekian dan terima kasih.